Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu wa nasara abdahu wa azza jaddahu wa qala man ahdahu wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ikhwanul muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha agung di atas segala keagungan. Di pagi hari yang sejuk dan cerah ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di bawah atap pesona alam yang penuh keagungan, kelembutan udara pagi dan kehangatan sinar matahari yang baru terbit dari ufuk timur nampak tersenyum penuh keakraban. Rasa bahagia pada hari ini tak dapat dibahasakan dengan kata-kata dan tak dapat pula diperagakan dengan perbuatan. Sebulan penuh kita berpuasa, melahirkan kesabaran, melatih kesabaran kita, melatih keteguhan ibadah kita, membina hubungan keakraban kita. Yang untuk itu kita dituntut untuk mampu membuktikan hasil dari pendidikan di bulan selama Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya. Gemuruh takbir, tahmid dan tahlil terasa menggetarkan relung hati setiap manusia yang beriman hingga mampu melumpuhkan kerasnya dan kelalaian jiwa yang hampa. Hal ini tidak dapat diingkari bahwa kebahagiaan dan ketenangan jiwa pada dasarnya hanya dapat kita temui dalam kondisi jiwa yang pasrah dan patuh terhadap segala bentuk perintah Allah Jalla Jalaluhu. Hati yang bening dan mulia akan senantiasa mengajarkan pola hidup yang berpatokan kepada keutamaan proses tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian diri. Sesungguhnya manusia berasal dari satu sumber kesucian yang maha suci. Kembali kepada fitrah berarti sejujurnya kita melepaskan segala sikap ketergantungan, keterikatan dan sikap memperhamba diri kepada kekuasaan dunia. Perwujudan dari kesucian fitrah akan menunggulkan sifat-sifat insanul kamil. Kembali kepada fitrah berarti kembali dari sifat kekikiran kepada sifat kedermawanan, dari kufur kepada syukur, dari tinggi hati kepada rendah hati, dari mendendam menjadi pemurah atau pemaaf, dari merasa terpaksa menjadi ikhlas, dari pesimis menjadi optimis, dari malas menjadi sangat giat, dan dari pertikaian menjadi persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwanul karim, saudaraku, Yaumul Eid rahimakumullah. 11 bulan ke depan
kita akan memulai kegiatan rutinitas sebagaimana biasanya. Nilai-nilai yang kita peroleh pada bulan Ramadan akankah kita implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Di bulan Ramadan kita sangat semangat sholat berjamaah, berbagi makanan takjil, dan ringan langkah bersedekah kepada sesama. Apakah sifat-sifat ini hanya bahagian dari keinginan yang bersifat keduniaan, yang akan mengabaikan seseorang atau melupakan akan kebesaran Allah? Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran Al-Karim, wa sadaqallahul azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah mengatakan dalam Al-Quran, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat-nasihati dalam kebaikan dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Jika kita renungi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana tersebut di atas, maka haruslah kita benahi keimanan yang hakiki hanya kepada Allah. Kita benahi amal ibadah sosial sebagai wujud dari kesolehan kita, dan untuk mewujudkan hablum minallah dan hablum minan nas, maka kita wajib nasihati dalam kebajikan dan dalam kesabaran, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran dalam menghadapi kehidupan yang belakangan ini semakin penuh dengan tantangan dan ujian yang silih berganti. Mereka yang unggul adalah mereka yang mampu menangkap setiap maksud Allah dalam peristiwa yang berbentuk apapun yang berada di sekeliling kita. Hal ini mungkin harus kita sadari bersama bahwa kebanyakan di antara kita yang kurang pandai bersyukur akan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan di sekeliling kita, sehingga kadang-kadang Allah menegur kita dengan bermunculan berbagai macam fenomena bencana. Ikhwanul karim rahimakumullah, Allah dengan tegas mengatakan, barang siapa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal azabi lasyadid. Barang siapa di antara kalian yang pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah Jalla Jalaluhu, maka akan aku tambah nikmat yang datang dari arah yang tidak kita ketahui. Rasa syukur terhadap kenikmatan sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan aktivitas kehidupan jangan sampai membuat kita lalai. Karena jika kita tidak pandai bersyukur atas nikmat yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu, maka apa yang disebutkan dalam firman Allah tadi bahwa ajabnya sangat tinggi. Ikhwanul karim rahimakumullah, saudaraku, yaumul id yang dimuliakan oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Di lain sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak cukup kita bersyukur, maka kembangkanlah rasa takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah manifestasi dari rasa takut, rasa cinta mahabbah kepada Allah, sehingga dia dimanapun juga dia selalu menjaga ketertiban. Setiap kita harus mampu memahami bahwa menjaga kedamaian di atas permukaan bumi adalah tugas dan tanggung jawab setiap hamba untuk memakmurkan bumi. Untuk itu, dalam melanjutkan tugas-tugas kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang baik, serta sebagai bagian dari insan pembangunan bagi kejayaan masa depan bangsa, maka seseorang warga negara yang baik harus memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, bukan wawasan kebangsaan yang parsial. Hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman.
untuk merasa cinta tanah air, maka marilah kita sama-sama menjaga anak keturunan kita dari hal-hal yang berakibat mendatangkan murka Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Ikhwan karim, yaumul id rahimakumullah, bahwa perintah kita sebagaimana terisyarat dalam perintah yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau meniadakan Allah di kesempatan manapun engkau berada. Jangan engkau melihat benda lain dan mendefinisikannya seperti Allah Jalla Jalla. Ya bunayya aqimis shalah. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, dirikan salat dimanapun engkau berada. Maka apabila kita cermati dan ayat yang Luqmanul Hakim sampaikan, proses terbentuknya diri seorang anak merupakan keharusan yang dapat dilakukan dengan memasukkan anak-anak kita untuk mempelajari kaidah-kaidah agama sesuai dengan usul yang ditetapkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanul muslimin jamaah yaumul id rahimakumullah. Proses pendidikan adalah bagian dari manifestasi bukti dari apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu itu adalah fardu bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan. Namun demikian Islam tidak memberikan batasan terhadap keinginan manusia untuk memiliki kehidupan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia harus ditempuh dengan ilmunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat harus ditempuh dengan pengetahuannya. Wa man arada huma, dan barang siapa yang berkeinginan untuk kehidupan akhirat dan dunia maka harus dengan ilmunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwanul karim rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah tidak menghendaki ketakwaan seseorang yang dilandasi atas kecintaan terhadap kegemarlahannya dunia, seperti halnya kecintaan terhadap wanita, harta, jabatan dan puji-pujian dari orang lain. Melainkan yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaan yang benar-benar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa itu artinya takutlah engkau kepada Allah, kepada azabnya Allah dengan sebenar-benarnya takut. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, jamaah yaumul id yang dimuliakan oleh Allah saudaraku. Pada akhir khutbah ini saya mengajak jamaah, marilah kita bersama-sama untuk memuliakan kembali diri kita dan keluarga kita ke martabat yang sewajarnya. Janganlah kita terbelenggu dengan pemahaman sektarian yang membuat kita tercerai-berai. Karena hal itu sangat dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah, laisa minna man mata'a 'ala sabi, laisa minna man da'a 'ala sabi. Kata Rasulullah, bukan dari golonganku orang yang mata, orang yang meninggal karena fanatisme golongan.
Laisa minna man da'a al-asfadiyah. Bukan dari golonganku orang yang da'a, orang yang selalu mendorong, memohon kepada orang untuk fanatisme golongan. Laisa minna man mati karena fanatisme golongan, bukan umat Rasul. Laisa minna man da'a. Hadis ini menegaskan kepada kita agar fungsi ukhuwah wataniyah, ukhuwah wasariyah, cinta tanah air, cinta sesama manusia tanpa memilah dan memilih bahwa dia sesat atau menyesatkan, bahwa dia berasal dari bumi atau bumi sebelah mana, itu maaf muslim. Ikhwan kalian rahimakumullah, Islam bukan agama yang sempit. Untuk itu mari kita bersama-sama memuliakan keseimbangan iman dengan amal perbuatan kita, keseimbangan kekuasaan ilmu dengan keteguhan hati kita, keseimbangan kesungguhan kita dalam berdoa dengan kesungguhan kita dalam beribadah, keseimbangan ibadah kita sebagai hamba Allah Taala wa Ta'ala dengan partisipasi kita di tengah-tengah masyarakat, serta keseimbangan dalam pembinaan tata cara hidup kita lahir maupun batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwanul muslimin, jamaatul Id, yaumul Id, rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kukuhkan silaturahmi di antara kita dengan sesama kita, tetangga kita, seluruh warga, agar kita tetap berada dalam kekompakan, kegotong royongan yang terjalin dalam rasa hormat, harga menghargai, serta sayang menyayangi sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Ramadan telah berpisah dengan kita. Semoga hari fitri ini nilai-nilai ibadah yang dilakukan selama Ramadan tetap menjadi landasan yang kokoh dalam mengarungi kehidupan di masa depan, yang kita yakini penuh tantangan dan cobaan. Kita selalu memperhatikan kekurangan. Kita selalu memperhatikan kekurangan yang ada pada orang lain, tanpa kita harus meninggalkan untuk mengoreksi kekurangan yang ada pada dalam diri kita. Kita berusaha menata kehidupan keluarga, menata kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bukan hanya kita tahu tatkala ada walimatus sa'di, tapi walimatus sa'di adalah hanya gerbang kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menata keluarga kita. Setelah kita menata keluarga kita, baru kita menjadi bagian dari integrasi bangsa yang selalu taat dan patuh terhadap apa yang ditetapkan oleh bangsa dan negara untuk kemaslahatan umum yang ada di negara. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Wa nukarim, marilah kita menengadah hati kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu
Semoga kita selalu diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, diberikan ampunan dari segala hilaf dan cobaan yang ada di segala kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma ighfir li wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbuna, kami bermohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan kekuatan-Mu yang Engkau taklukkan segala sesuatu, dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu, dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesuatu, dengan ilmu-Mu yang melingkupi segala sesuatu, dengan cahaya-Mu yang menyinari segala sesuatu. Wahai yang awal dan yang akhir, dari segala yang awal dan yang akhir, ampunilah dosa-dosa kami yang membutuhkan penjagaan. Ampunilah dosa-dosa kami yang diakibatkan hukum karma. Ampunilah dosa-dosa kami yang merusak nikmat. Ampunilah dosa-dosa kami yang merintangi doa. Ampunilah dosa-dosa kami yang mengakibatkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang menjauhkan kami dari surga-Mu ya Rabb. Allahumma ya Ghafur, kami sadar atas segala keterbatasan serta kelemahan kami selama ini, sehingga banyak kesalahan, kehilafan yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada hari yang penuh berkah ini dan maghfirah ini, kami bermohon curahkanlah ampunan-Mu kepada kami. Tumbuhkanlah dalam jiwa kami semangat keimanan dan ketakwaan yang istiqomah, agar kami selalu berada di dekat-Mu ya Allah. Allahumma ya Aziz, ya Rahman, ya Karim, limpahkanlah taufik serta hidayah kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat mengantarkan kami ke arah jalan yang Engkau ridhoi. Kami yakin Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mengambil kembali kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Rabb, ya Rahman, ya Karim, ya Mujib as-Sa'ilin, jauhkanlah negeri kami dari bencana yang datang dari arah yang tidak kami ketahui. Jauhkan dari negeri kami fitnah yang mendatangkan perpecahan di antara kami. Kami yakin ya Rabb, kami yakin ya Rabb, di atas murka-Mu terdapat rahmat dan ampunan yang terbentang tak terhingga dari ufuk timur hingga ufuk barat ya Rabb. Ya Malikul Mulk, kerajaan-Mu melingkupi segala sesuatu. Kami mohon dengan hak-hak kekasih-Mu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, jauhkan kami ya Rabb dari berbagai macam bencana yang datang dari arah yang kami tidak ketahui. Persatukan kami dalam bahtera kebangsaan yang agung di hadapan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu minkum ya hadal yaum. Terima kasih.